Justru kemerdekaan itu kalau ada batas. Kalau nggak ada batas namanya chaos. Oke. Berarti kalau di Asmaul Husna itu Al-Wasi'u yang memperluas, ya. Tapi juga Al-Qabidu yang membatasi, yang menyempitkan. Ya. Nah ini kan gimana sih Tuhan itu Al-Wasi'u tapi Al-Qabid? Berarti jawabannya di sini. Justru di dalam kesempitan itu ada kemerdekaan. Oke. Kalau kita karena dua-duanya, ya tadi kalau kita mau ngomong dualisme, semua di dunia, selama kita hidup di dunia itu tetap ada dua pasang. Oke. Semua sepasang. Dan itu akan menimbulkan apa yang disebut paradoks. Paradoks antara pembatasan sama pemerdekaan. Selalu ada paradoks. Wes rono, atau ojo rono. Jadi tapi kalau kita naik ke tingkat yang kesadaran yang lebih tinggi, paradoks itu hilang karena dua-duanya itu alat untuk mencapai tujuan. Boleh nggak digambarkan gini? Dulu mungkin ya bayanganku, zaman nenek moyangnya kita sampai suku Yaman kan? Ya. Aku mungkin suku Yaman juga irung Yaman nih. Sebelum ada batasan di hutan, godong yang begitu jangan dimakan karena beracun. Godong yang seperti itu setengah beracun ciri-cirinya sebelum ada pengetahuan orang-orang kan. Ya. Waktu itu bebas makan apapun, tapi nyoba-nyoba kan, nyoba-nyoba satu persatu, ya kan? Kita rasanya dibuang, dilepeh. Ya. Tapi sekarang sudah dibatasi itu jangan. Ya. Anak-anak Wanadri, anak Kopassus sudah tahu ini. Pohon yang bunganya begitu jangan dimakan. Ya. Tapi makin bebas kan, dia sudah nggak mikirin itu, dia nyari yang lain. Gitu maksudnya gitu. Iya, antara lain nggak bahwa pembatasan itu juga karena pengalaman sejarah sekian abad ya. Artinya yang kita terima sekarang sebagai pembatasan itu kan pengalaman dari nenek moyang kita. Yang diturunkan secara berlanjut ya dari. Cuma problemnya itu seringkali kan tidak dipercaya. Karena ketika manusia lahir dia kadang-kadang itu menjadi mitos. Oke, ngerti. Batas itu menjadi mitos. Habis nikah, ya, atau menjelang nikah, ini menurut orang-orang tua, jangan pergi-pergi dulu. Iya kan? Ya. Seminggu. Nah, seminggu. Ya. Nah, terus anak-anak sekarang, mitos. Ya. Ada yang terus ke Bali, ada yang terus, bener, gitu. Ya, dan itu sebenarnya kan berangkat dari kebijaksanaan kakek-kakek, nenek moyang yang berdasarkan sejarah pengalaman-pengalaman tertentu. Kalau kita pakai di Jawa istilahnya ilmu titen. Oh nek ngene kok nanti kalau begini pasti punya efek begini. Nah, ilmu titen itu sekarang kan tidak dianggap karena orang pegangnya ke apa yang kita anggap akademis ilmiah. Padahal jujur saja kalau kita mau masuk ke bagian terdalam akademisasi atau ilmu atau sains, itu ilmu titen yang dirasionalkan. Sama dasarnya ilmu titen. Cuma dirasionalkan sehingga orang bisa memahami langsung. Yang itu tidak, tapi berubah menjadi mitos. Habib memilih yang dirasionalkan atau yang biarkan itu jadi mitos. Misalnya contoh ya tadi, jangan pergi sebelum seminggu. Terus aku rasionalkan. Ini loh Le, maksudnya jangan pergi seminggu itu, kamu bisa ke rumah pamanmu di situ, ngajak istrimu ke rumah bersilaturahmi habis itu rasionalnya. Atau sudahlah nggak usah nanya-nanya, pokoknya habis nikah seminggu jangan pergi-pergi, atau gimana? Pilih yang mana? Gini, tak kasih contoh ya. Manusia itu ternyata serasional-rasionalnya manusia itu tidak bisa mengendalikan perbuatannya. Rasionalitas tidak bisa mengendalikan perbuatannya. Ada contoh menarik. Ketika saya juga pernah aktif di lingkungan dan lain sebagainya, dan itu saya contoh ada di Thailand itu. Ketika orang diomong jangan menggunduli hutan, nanti kamu kebanjiran. Rasional mereka tahu, ya kalau ini gundul nanti akan banjir, tapi tidak menghalangi dia berbuat menggunduli hutan. Tapi ketika pohon-pohon itu dilantik menjadi biksu waktu itu di Thailand, semua pohon dilantik menjadi biksu, dan orang percaya bahwa biksu tidak boleh diganggu gugat, tidak ada yang berani memotong pohon itu karena mitos.
Ketika dijelaskan secara rasional, ini berbahaya, ini orang tetap nabrak karena dia pasti punya sisi lain dari rasionalitas. Tapi ketika mitologis yang disebut, kita sebut sebagai mitologis ya, walaupun itu sebenarnya tidak sepenuhnya mitologis, itu orang lebih cepat percaya. Ya kayak dulu orang kalau di Jawa jangan keluar saat maghrib, candi kolo, macam-macam. Itu kan orang lebih punya kewaspadaan untuk enggak melakukan itu. Maghrib itu kan surup kan? Surup. Nanti kesurupan. Kesurupan. Ya kan? Ya. Candi kolo itu kan Ya. di maghrib itu. Ya. Jadi ada banyak faktor-faktor, ternyata manusia ini serasional-rasionalnya manusia. Mungkin tingkat Einstein atau mungkin tingkat Hawking, dia punya hal-hal yang mitologis, tapi tidak diungkap.